ataupun kegagalan yang lain, Mas. Ya seperti itu simpelnya gitu, Mas. Terus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kami TikTok. Tik. Nah, kita akan membahas apa ya hari ini? Kira-kira. Kalau misal kita membahas tentang emergency generator. Apa sih emergency generator itu? Fungsi utamanya apa? Kita nggak tahu sih. Kita sebagai orang awam nggak tahu ya apa itu emergency generator. Nah, kali ini kita akan mengundang teman kita dari Siskal Hang Tuah, yaitu Ambo. Silakan Mas Ambo. Assalamualaikum. Apa kabar Mas Ambo? Alhamdulillah baik-baik, teman. Udah ngopi belum ini? Kok lemes ini? Belum ini, Mas, ini. Nggak disediain kopi ini sih. Oh iya, nggak ada sih orangnya juga. Gimana, Mas? Jadi gini ya, Iya. kita sebagai orang awam kan nggak tahu ya apa yang dimaksud dengan emergency generator itu. Iya. Ya sebenarnya emergency generator itu adalah unit cadangan energi untuk pasukan listrik ketika kapal mengalami gangguan aja sih, Mas. Biar lebih aman gitu ketika ada keadaan darurat seperti tiba-tiba mesinnya mati ataupun kegagalan yang lain, Mas. Ya seperti itu simpelnya gitu, Mas. Terus kalau emergency generator ini misalnya nih, kan banyak orang yang awam yang nggak tahu ya. Kalau semisal misalnya nih, di sebuah kapal nggak ada emergency generatornya, cuma ada generatornya doang. Iya. Nah, gimana nih cara kalian kayak misal mengasih pandangan buat ngasih tahu bahwa ada emergency generator? Ya, yang pertama adalah emergency generator itu sangat penting, Mas. Jika di kapal tidak ada emergency generator tersebut, maka ketika ada keadaan darurat seperti kegagalan sistem kelistrikan kapalnya itu tersebut ya, kalau generator cuma satu, kalau itu rusak itu gimana, Mas? Semisal itu rusak kan nggak bisa lagi jalan. Makanya adanya emergency generator tadi. Berarti ini sangat diperlukan ya Ya pasti, Mas, sangat diperlukan. buat konsumsi listrik gitu ya. Ya untuk cadangannya sih, Mas, bukan dinyalakan secara terus menerus itu. Terus fungsi utamanya? Untuk sebagai pemasok listrik cadangan ketika kapal itu mengalami sebuah kegagalan sistem kelistrikannya itu, Mas. Jadi ketika generator yang utama itu rusak, ya ini penggantinya emergency generator tersebut. Kalau semisal emergency generator ini kan kapal kan berarti kan emergency generator berarti kan nambah beratnya. Ya. Apa itu nggak berpengaruh dari buat itu biar nanti di berapa kan, nanti kapal kan ada standar itunya ya. Ya. Karena ini itu alat yang sangat diperlukan, makanya dari awal sudah diperhitungkan. Makanya jadi meskipun dia bertambah beratnya, tapi perhitungannya sudah dimasukkan yang perhitungan generator yang emergency tersebut. Jadi ya kalau dibilang berpengaruh ya berpengaruh, tapi sudah diakali lah, mungkin dari segi bentuk lambung, dari sistem propulsinya, dari mesinnya juga, pemilihan mesinnya itu ya kemungkinan ya mungkin begitu sih, Mas. Kalau untuk lokasinya berarti di kamar mesin. Ya di kamar mesin itu, Mas. Ya. Kamar mesin. Terus misal ada kerusakan nih kan, emergency ya, namanya emergency kan kita nggak dipakai terus-menerus kan. Ya. Pasti kan ada jeda waktu. Kalau misal kapal ini ada butuh generator emergency ini, jadi kita kan nggak tahu apa itu rusak apa enggak. Ya. Nah, ini cara mengatasinya gimana? Jadi untuk perlakuan sendiri untuk generator emergency ini, yang pertama itu bisa
kayak kita rutin cek setiap hari. Nah, yang setiap hari ini mungkin dicek secara visualnya aja, ini masih bagus apa enggak, ada yang kotor apa enggak kita bersihin gitu. Untuk mingguannya mungkin bisa dinyalain, dipanasin gitu biar mesinnya itu enggak mancet gitu mas. Kalau mesin lama-lama di apa itu enggak dinyalain itu kan bisa mancet gitu mas mesinnya, jadi nggak bisa nyala gitu. Malah nggak jadi membantu, malah nyusahin lagi. Makanya dinyalain seperti itu nih mas. Nanti kalau udah lebih dari 1 tahun atau bulan mungkin ada pengecekan yang sesuai rulesnya mas. Ya, jadi mungkin ya seperti itu mas. Untuk emergency generator ini apa sama nggak? Sama kayak di rumah-rumah itu, kayak di misalnya ada di toko I. Ya. Nah, toko I itu kan biasanya kalau ada pemadaman lampu itu pakai generator. Apa namanya, generator set itu? Iya. Set. Nah, apakah sama kayak ini? Sebenarnya kalau mengacu kepada namanya sendiri kan emergency generator kan. Fungsinya kan sebagai cadangan generator kan mas, ya di kapal untuk pasokan listrik kan. Sebenarnya untuk generator sendiri itu sama sebenarnya, tapi kita adakan dua gitu. Yang utama mungkin lebih besar dari yang daripada yang emergency itu. Soalnya nanti kalau disamain kan mungkin dari segi biaya lebih mahal, dari mungkin segi perawatan dan lain-lain kan berpengaruh nanti. Ya seperti itu mas. Jadi sama aja. Terus misal akan generator kan, emergency generator ini kan menggunakan bahan bakar. Nah, bahan bakarnya sendiri tuh apakah beda sama bahan bakar yang buat mesin utama kapal, apa sama gitu? Ya bahan bakarnya sama seperti generator pada umumnya sih mas. Jadi pakai bensin itu, pakai solar, pakai solar ya begitu. Nggak pakai yang kayak MDO, HFO gitu, nggak. Soalnya nanti semisal pakai itu, treatment untuk kita ngasihnya ke mesinnya itu lebih lama, lebih banyak komponen yang ditambahin nanti mas. Terus kalau misalkan kalau pakai bahan bakar kayak solar kan misalnya, itu kan biasanya kan mengeluarkan asap gitu kan, asapnya itu hitam gitu. Nah itu bukannya polusi nggak sih? Iya sebenarnya polusi sih mas, tapi kita kan ada apa itu exhaustnya kan sudah kita apa itu atur biar nggak begitu besar gitu. Pasti namanya bahan bakar itu pasti mengeluarkan yang namanya CO2 itu mas. Selagi masih kita pakai bahan bakar fosil ya yang namanya emisi itu pasti ada mas. Jadi mungkin ada treatmentnya biar nggak banyak banget gitu mas. Kan ini juga kan emergency kan nggak pakai terus-terusan nih mas, mungkin ketika emisi doang. Terus misal nih ada kerusakan komponen, misalnya pada AVR-nya rusak, kayak apa namanya, ya kan namanya listrik kan, ada arus ya. Kalau ada arus yang melonjak tinggi itu gimana cara reparasi? Mungkin kita bisa mengganti dari AVR-nya tersebut mas, jadi biar lebih apa itu bisa bekerja lagi secara optimal lagi. Kan kendala-kendala seperti ini kan jarang terjadi mas. Ya kalaupun terjadi kan karena human error juga, karena nggak setiap hari dicek, nggak ada pengecekan berkala. Ya mungkin itu kendalanya, mungkin itu nggak bisa terjadi jika ada beberapa faktor yang mempengaruhinya tadi mas. Jadi kemungkinan masih aman lah mas untuk AVR itu tadi mas. Terus ini kan bahas tentang performa ya. Jadi ini hubungan sama performanya itu lebih ke mananya? Apa misalnya gini, ini kan ada emergency generator. Iya. Itu kalau digabungin sama performa kapal, nanti kapal ini bisa menambahkan apa dari generator? I see. Ya, jadi yang ditambahkan dari emergency generator ini adalah menambahkan apa itu kayak faktor keselamatannya mas.
Jadi di kapal itu nggak sebetulnya kita bicara tentang efisiensi di kecepatannya, efisiensi di apa itu hambatannya, tapi juga ada juga yang di bagian keselamatannya juga. Jika kapal nggak ada keselamatan juga gimana? Kita sebagai ABK pun kan mikir-mikir juga untuk belajar pakai kapal yang nggak safety gitu mas. Jadi dari segi keselamatannya itu performa dari segi keselamatan itu lebih menunjang gitu mas. Jadi ketika kapal nggak ada generator emergensinya sama yang ada kan beda, lebih nyaman yang ada generator emergensinya. Ketika generator utamanya rusak kan kita bisa pakai yang emergensi itu, tapi misal nggak ada kita jadi wah terjun ke laut mungkin masih kita. Ya udah, ini kita pesen kopi dulu ya. Ya boleh. Ya udah, sekian podcast malam hari ini. Saya Danu Renda dan teman saya Ambo mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya buat penonton semuanya. Ya udah, jangan lupa tonton lanjutannya di episode ketiga di TikTok. Tik 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 tok tok tok. Oh,